Setelah dipimpin menang ribet. Jadi kudune gentenan gantian. Nah ini pelajaran bagi kita. Jadi di antara keinginan Rasulullah SAW itu orang-orang yang tertinggal itu sampai masuk pasar Pak Arifin supaya ngerti harga pasar sehingga mereka terpelajar. Sama lihat di bab di Sahih Muslim atau Bukhari itu betapa Rasulullah itu di bab B itu diulang-ulang. Nah Rasulullah antalakir rukban layabi hadirun libadin. Tapi ini orang sudah mulai lupa, malah senang kalau ada orang-orang lugu senang. Kula ning desa wae ijek murah. Nah, ini kalau apa? Artinya kan kita sebetulnya suka kalau bangsa kita ini dolan kono wae masyarakat ijek desa. Suweneng. Anak bangsa sendiri, saudara kita sendiri kene wisata dhuwur gubuk, ndelok petani ijek desa nu suweneng. Menawa ning atine kena diakali. Nggak sing seneng rabi ya ngono. Rabi ini kene wae murah. Irit. Jadi Rasulullah itu kayak apa hebatnya itu. Jadi di antara yang dilarang Nabi gimana? Orang-orang desa bersentuhan sama orang. Tapi yang dilarang orang kotanya karena ini yang dianggap subjek. Nah ini enggak niat nyinggung siapa-siapa tapi cobalah. Wong ini ngaji supaya ngerti lah bahwa betapa agama ini mengatur apa. Begini ya, iman itu banyak ulama berpendapat mayoritas ahli sunnah bahwa iman itu bisa naik bisa turun, tapi banyak ulama juga yang berpendapat tidak bisa naik tidak bisa turun karena iman itu tasdek itu membenarkan. Jadi misalnya gini, saya beri contoh ya, ini misalnya ini warna apa? Biru ya? Biru. Saya berkeyakinan pulpen ini biru. Ya sudah biru. Ketika saya tidak menggunakan pulpen ini secara baik, saya tetap berkeyakinan ini biru. Ada orang yang berkeyakinan ini biru dan memanfaatkan kebiruannya. Ada orang yang berkeyakinan air itu menyegarkan. Dan kemudian dia pas dahaga tidak minum. Keyakinannya benar tapi dia bodoh karena sudah ngerti solusinya minum kok tidak mau. Tapi imannya masih benar. Kalau nah di sini banyak ahli sunnah wal jamaah. Orang percaya kalau Allah itu Tuhan, Muhammad adalah Rasulullah wa Habibullah. Tapi dia nyuwun sewu tidak sholat. Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah dia tetap entah kapan tetap masuk surga karena dia tetap iman. Orang yang mengatakan air itu menyegarkan itu masih waras meskipun dia tidak memanfaatkan air itu. Orang yang mengatakan Allah itu Tuhan dan Muhammad kekasihnya masih waras meskipun tidak sholat. Nah di sini makanya pendapat ahli sunnah itu gimana? Orang yang meyakini Allah itu Tuhan, Rasulullah kekasihnya dan Rasulnya tetap mukmin, tidak menjadi kafir meskipun harus disiksa neraka lama sekali karena tidak sholat, tidak zakat. Nah ini penting saya utarakan, di antara pembeda ahli sunnah dan tidak adalah ahli sunnah tidak pernah mengkafirkan orang yang maksiat tapi tetap dosa. Nah sekarang begini contoh paling gampang, koruptor itu setelah korupsi masih warga Indonesia apa enggak? Masih kan? Penjahat juga warga Indonesia enggak? Jadi orang tidak tercerabut dari warga Indonesia hanya karena korupsi. Nah jika iman dengan makna tasdek maka iman itu seperti tadi. Tapi iman itu masalahnya adalah diantaranya itu kalau sudah percaya itu yang ngambil konsekuensinya. Nah di sini mengalami yazidu wayangkus. Misalnya cara wong Jawa nek wis keceluk bapak ya tanggung jawab, nek wis keceluk suami ya nafakoi. Tapi pertanyaannya suami yang sempurna gimana? Yang nafakoi, yang mencintai. Tapi jangan dibalik, kalau nggak nafakoi terus nggak suami, sama lagi suami mesti nganggur ya akeh. Jadi ini kan masalah-masalah yang menjadi perdebatan ulama. Nah kalau sama tanya gimana cara menambah iman ya tadi dengan amal soleh dengan. Tapi saran saya di atas amal soleh itu ada yang namanya akidah, cara berpikir. Misalnya begini, saya ini sebagai kiai itu ya kadang-kadang takut mati. Tapi kecil sekali saya takut mati karena setelah saya berpikir
Dulu saya itu nggak ada, saya ini kelahiran tahun 70, sebelum tahun 70 itu saya nggak ada, tahu-tahu ada. Dan ketika ada saya tidak tahu cara ngatur jantung saya, paru-paru saya, sistem oksigen yang saya butuhkan. Artinya ketika kita hidup pun itu sebenarnya kita tidak pernah ngatur kehidupan kita. Kenapa kita takut mati? Takut, wah aku nak mati itu sewa poni kuburan, wis ditimbun tiap anu bisa apa? Sebetulnya zaman kita hidup pun kita bisa apa coba? Apa terus mentang-mentang bupati dia ngatur jantungnya sendiri kan ya enggak? Apa mentang-mentang presiden terus bisa ngatur oksigennya kan enggak? Sebenarnya zaman kita hidup itu ya enggak bisa ngatur diri kita. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ulama itu melatih itu. Makanya manusia itu pernah jadi janin, ini untuk pelajaran. Kata orang-orang tasawuf, janin itu ya pernah protes sama Allah. Ya Allah, kenapa saya punya kaki? Memangnya untuk apa? Karena dia di kandungan ibu, masih di rahim. Untuk apa punya kaki? Saya tidak perlu jalan-jalan. Untuk apa punya tangan? Tapi setelah lahir baru tahu gunanya kaki sama tangan. Nanti mati juga gitu. Artinya zaman kita hidup sendiri itu tidak bisa mengelola kehidupan kita sendiri. Kita tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita, tidak bisa. Tapi gara-gara keangkuhan kita, seakan-akan ketika kita hidup itu bisa menentukan semuanya. Padahal tidak sama saja. Nah, dengan begini terus kita iman tuh gampang. Ya sudahlah, paling mati seperti itulah. Saya zaman hidup ya tidak ngerti cara ngatur hidup. Toh nyatanya hidup paling pas mati juga Allah cara ngelola kehidupan kita setelah mati. Ya sudah. Saya itu bayangkan gini Pak Arifin, saya pernah ada sekumpulan dosen ngaji saya di Jogja. Tak jawab itu sampai banyak yang nangis. Saya bilang gini, andai kan Anda jadi Tuhan, susah mana mengembalikan orang seluruh dunia hidup lagi sama bikin Nabi Adam. Karena ini banyak yang ilmuwan biologi, susah bikin Nabi Adam. Karena ketika Allah bikin Nabi Adam itu kan bikin master. Di Nabi Adam itu tersimpan miliaran atau ratusan miliar orang yang akan hidup wilayah umil. Allah harus bikin satu sistem gen yang berpopulasi, yang melahirkan populasi utuh lagi. Itu kayak apa desainnya susahnya? Di Nabi Adam itu awal mula coba. Harus bikin sperma yang nanti itu jadi indukan semua sperma seluruh dunia. Jadi cara ilmuwan nak wis ana dibalekno gampang, sono datane. Ana adene cara notaris. Artinya apa? Sebetulnya alam seluruh manusia ini pernah ada di satu fisik orang, yaitu Nabi Adam. Lho cara sampean dadi ilmuwan, susah gak gawe Nabi Adam. Bikin manusia master yang nanti melahirkan miliaran orang dan semuanya mandiri. Setiap kelahiran itu kan punya jantung sendiri, punya paru-paru sendiri, punya. Terus masternya itu bikinnya gimana sebenarnya? Dan setiap jantung itu punya sistem sendiri, punya urat sendiri. Dan itu dulu dipadatkan di siapa? Nabi Adam. Makanya Allah itu sering cerita, kalau kamu tidak percaya kenapa saya bisa mengembalikan kamu setelah mati, coba kamu berpikir, kamu ba'da'ana awwala khalqin no itu dari tanah dan kemudian jadi manusia. Ya sama lah, setelah itu nanti jadi tanah tak jadikan manusia lagi, masalahnya apa? Kan nggak pernah ada masalah kata Allah. Nah itu juga cara-cara menambah apa? Keimanan, maksud saya seperti itu. Ya saya kira demikian. Kemudian ini saya satu dari online ya kan, yang lagi ngetren katanya nih Gus. Jadi sekarang ada katanya hayya alat jihad. Oh, provokator kan. Nah, ini pertanyaannya dari Mas Faris Sidoarjo. Bagaimana kriteria batasan sehingga dikatakan pemberontak pada pemerintah yang sah atau buhot? Dan kemudian bagaimana menyikapi kejadian yang lagi ngetren viral tentang adzan ajakan jihad? Apakah itu ada tuntutan dari Nabi atau tidak, atau termasuk bid'ah? Oh. Nah, berat. Enggak, biasa aja kan. Enggak, ini kalau notaris bakas ini aneh. Pertanyaan umum ini. Enggak, sebetulnya semua orang tahu kok apa adzan itu ya dengan kalimah-kalimah yang sudah seperti itu riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masalah jihad juga ngerti lah. Dulu bangsa kita ini dijajah Belanda ya mereka otomatis jihad. Dulu Mbah Hasyim ya bikin resolusi jihad. Semua itu kan muqtadul hal, sesuai konteks. Nah, kalau dalam keadaan damai juga orang nggak suka jihad ya, karena ya saya pernah baca di beberapa kitab kewajiban jihad itu penting. Andai kan dulu tidak diwajibkan jihad ketika kita dijajah Belanda sama Jepang, itu juga bingung. Andai kan Islam tidak punya ajaran apa?
jihad itu. Tapi ketika hukum itu berdasar muqtadul hal, maka hukum itu menjadi gugur ketika muqtadul hal itu tidak ada. Jadi tanggapi saja secara ilmiah. Jadi kita juga kebingungan loh, kan dulu nggak ada bab jihad di fikih itu ketika kita dijajah apa? Belanda. Coba ketika kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, terus ajarannya mau kasih sayang tok. Monggo. Pak, monggo pendet mawon. Belanda kan dulu nggak ada ajaran jihad kan ketika Belanda jajah di Tegal di mana? Enggak monggo pendet mawon. Kan ajarannya wong tua dhisik kan ngalah. Ikhlas. Tapi barokahnya ada apa? Ajaran apa? Jihad. Kita bisa melawan Belanda dan merasa jihad fisabilillah. Tapi di mana-mana jihad itu ya ada konteksnya. Nah, dulu kenapa Rasulullah tegas? Ya karena memang harus tegas. Rasulullah jelas benarnya, musuhnya jelas salahnya. Di zaman akhir itu tidak segampang itu. Jadi ini nggak usah jadi jawaban yang perlu dibentur-benturkan, biasa saja, normal saja. Saya dengan Mas Imam ini ya karena dia tamu tak hormati gitu. Tapi kalau mulai ganggu waktu saya tidak saya hormati lagi kan nggak ada. Jadi ya sudah normal saja. Makanya ini dilatih lah, ngadepi fenomena apa saja itu dihadapi secara normal saja, karena agama ini menyediakan apa? Semuanya. Termasuk menurut saya kita harus berjuang supaya tradisi kita superior karena kita pejabat, kita tokoh, terus nganggap desa-desa terbelakang objek itu jangan. Kayak ya tadi, kayak kita anggap desa-desa terbelakang ini jadikan wisata karena udaranya masih segar, gini-gini. Oke, kalau itu awal dari kita kenal orang-orang desa nggak apa-apa. Tapi kalau awal menjadikan itu objek, wah enak beli tanah di sini murah itu. Wah enak nikah di sini murah gitu. Paling dipakani sakmene wis gelem itu kan terus. Jadi intinya itu ya seperti itulah. Saya mohon semohon-mohonnya agama ini datang dengan nggak suka naman, nggak suka adu-adu. Jadi yang tukang adu-adu ya harus tobat, itu ancamannya berat. Termasuk adu-adu itu yang menyampaikan kalam ini, omongan ini untuk benturkan ini, untuk benturkan ini, sudahlah. Kamu bayangkan ketemu Allah itu berani tanggung jawab apa enggak? Kita semua maksudnya. Sehingga jangan pula yang suka Islam rahmatan alamin terus nggak ngomong bab jihad aja, jangan juga. Dulu kita tidak bisa bayangkan ketika ada Belanda, ada Jepang, andekan orang Islam nggak disangoni kewajiban apa? Jihad. Tapi semua itu ya ada muqtadul halnya, ada konteksnya, terus ada ya ini normal saja. Jadi sebetulnya nggak perlu dijawab karena ini urusan notaris, tapi ini hukum normal buat tidak ada. Jadi kalau yang menentang saya tentang semua kitab yang ada di fikih itu memang ya jawabannya seperti itu. Yang jelas itu ya sudah ya, kita ingin rohama bainahum, ingin saling mencintai, saling melengkapi, saling menghormati, dan semua kita doakan apa wamahdina fiman itu sampai apa dan seterusnya. Dan selalu guru-guru kita, Mbah Mun, bapak saya itu kalau setiap ketemu orang, ketemu kelompok tertentu itu mesti doanya Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina, supaya kita itu baik-baik saja. Karena menyatukan hati itu ya tidak gampang. Rasulullah yang kekasihnya saja dingendikani pangeran, aku sendiri Muhammad yang menyatukan hati antara Aus dan Khazraj. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Jadi kalau ingin Indonesia damai, semua wali maupun tidak wali, apalagi yang jabat ini harus berdoa. Yang bisa mendamaikan itu hanya kersane Allah. Kita tidak bisa. Bupati, wakil bupati, roto-roto ya seangkatan, bariku ya taruh. Itu sudah sunnatullah. Jadi artinya makanya diantara sifatnya Nabi di beberapa kitab dulu itu apa? Mengumpulkan api dan salju. Ketika Ka'bul Akbar dan banyak peneliti Taurat itu ngerti Nabi punya sahabat yang bernama Abu Bakar yang dingin sekali, dan punya sahabat Umar, itu yang dimaksud. Jadi mengelola hatinya orang itu. Apalagi ngelola 2 istri atau 3 istri dari zaman itu. Itu susahnya ilmu tersendiri. Iya itu kan ya ilmunya dapat. Jadi saya mohon sekali lah bahwa kita harus sering berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Dan kita disatukan oleh Indonesia. Semuanya anak bangsa harus kita hormati. Kita harus ingin Indonesia ini baik, lebih baik, karena PR kita ini banyak sekali. Jangan dihabiskan untuk hal-hal yang ya, jadi saya mohon sekali. Jadi ya sudah seperti itulah, nggak usah. Ini bukan jawaban saya, jawaban nurani seluruh bangsa Indonesia, seluruh bangsa dunia. Itu kan
Ya normal ini kan sudah. Sebenarnya nggak perlu dijawab, sudah normal, ini normal sekali. Santai mawon gini ya, ini termasuk di antara kesalahan kita kadang bandingkan hukum fikih Islam dengan tatanan modern. Sebetulnya masalahnya ndak harus ekstrim itu gitu. Karena sesuatu yang nggak perlu dibenturkan ya ndak usah dibenturkan. Ya biasa aja. Hanya biasa aja begini. Sebetulnya ayat itu kan ada terusannya farajulu wa imra'atani mimman tarduna minasyuhada. Ukurannya apa? Misalnya antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Jadi Abu Hanifah itu sangat longgar dalam bab usul fikih. Jadi yang diceritakan Quran itu tentu kondisi ideal versi yang paling baik, versi yang paling dapat ridha Allah. Tapi selalu saja, saya ulang lagi, selalu saja ada ruang di mana orang-orang ahli fikih bikin kaidah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Jangan kalau tidak bisa ideal terus sama sekali. Jadi kalau tidak bisa a'lal kamalat, jangan sampai tidak di adnal kamalat. Misalnya begini, kalau nuruti ideal, saksi itu harus adil. Adil itu orangnya nggak pernah dosa besar, nggak sering dosa kecil. Mana ada orang sekarang seperti itu? Terus saksi itu orangnya harus begini-begini. Nak nuruti istri juga gitu. Kalau nuruti kriteria itu harus gitu. Nggak ketemu. Li Jamali harus cantik, Wamali harus punya uang, harus punya nasab, punya agama. Pasti yang seperti itu tidak mau sama kamu kan gitu. Jadi, nah lalu inti daripada kesaksian itu qat'un niza. Ada kepastian kalau sengketa ini menang ini, karena ini ada saksinya, yang lain tidak ada saksinya. Atau yang satu saksinya kuat, yang satu tidak kuat. Itu saja sebetulnya kebutuhan dalam konflik itu qat'un niza. Soal surahnya persis apa enggak, ya kita yakin yang digambarkan Quran itu kelas A, adnal a'lal kamal. Yang kita lakukan itu adnal kamal. Karena mau tidak mau. Saya ulang lagi, mau tidak mau. Dulu itu malah kalau nuruti persis. Kalau sengketa itu disidangkan harus habis asar. Dulu orang masih normal, kalau habis asar itu kan mau surup itu, mau matahari tenggelam. Itu zaman orang era soleh, itu mau surup itu kayak api kiamat. Terus perasaannya orang sampai cacilik kon mlebu omah, api pitik kon mlebu omah. Saiki ora ya, surup-surup malah mlaku-mlaku tinggo ngabuburit. Nah, dulu enggak, bayangkan dulu itu enggak ada listrik. Enggak ada listrik, terus orang itu kayak histeris setiap mau ngadepi apa malam itu. Karena enggak ada. Sehingga supaya orang itu takut akhirat, takut kematian, kalau ada sidang penting disuruh habis asar. Ini kalau menurut cerita Quran. Makanya kan di Quran itu ketika ada dua orang itu bersaksi fa'ib simani billah la syaitan dari fa'ib ba'da sholat itu disuruh apa? Habis sholat apa? Asar. Jadi dulu itu orang itu sampai seperti itu. Tapi sekarang eranya rubah, orang itu profesional, ada jam ngantor. Jam ngantor jam 9, jam 10 itu waktu orang paling lupa mati. Kan dulu itu idzadatu bainikum idza khadara ahadakum mutaun taraka khairan alwasatu la dan akrumna terus sak terus itu jadi dicari waktu paling orang itu gampang ingat akhirat, kemudian dia ada bohong mergo surup-surup. Makanya kalau orang dulu sudah umur sak Pak Arifin waktune wis asar, maksudnya wis meh gitu. Dan dulu itu ngefek betul sampai Nabi ngendikan jangan sholat habis asar. Karena habis asar itu setan sedang mengangkangi di sisi ini. Itu makanya dulu terus dipakai kesaksian supaya orang itu takut. Nah, makanya saya cerita nggak perlu benturkan hukum fikih Islam dengan hukum negara, tapi kita juga jangan mengatakan terus sudah saatnya meninggalkan fikih Islam malah keliru lagi. Kita katakan tadi al-maisur la yasqutu bil ma'sur, yang bisa dilakukan ya dilakukan, yaitu tadi inti daripada kesaksian itu kan ada qat'un niza tadi. Kalau ada percekcokan ya kita tentu mihak yang punya saksi daripada yang tidak punya saksi, yang saksinya adil daripada yang saksinya fasik, yang saksinya banyak daripada yang saksinya sedikit. Ya sudah, itu yang apa ya, maksimal yang bisa kita ketahui. Bisa saja indallah sebetulnya salah, kebetulan ini saksinya adil, ternyata adil pesanan sudah didesain sedemikian, diset sedemikian rupa,
dikondisikan terus. Ya kita tidak pernah tahu, makanya saudara Rasul ketika kamu berdebat di depan saya, jangan-jangan di antara kalian cara berargumentasi lebih meyakinkan, kemudian saya menangkan. Sebenarnya ketika saya menangkan dan kamu salah, sebetulnya kamu tak kasih neraka gitu. Dan Nabi ngendikanya dengan penuh, ya Nabi punya karisma sehingga dulu tuh wong ape bodoh niku ora sido saking wibawanya Nabi. Nah, sekarang nyari kodi yang wibawa kayak Nabi kan tidak mungkin, malah kodi ini wedi pesakitan yang mergo orderan misalnya kan ribet. Tapi jangan pula katakan gak usah ada kodi ada adil, malah gak karu-karu dunia ini. Ya tadi kaidahnya Mbah Mun, semua ulama itu malah yudraku kulluh la yudraku kulluh. Saya sering disewani santri atau masyarakat, Gus kula badhe pegatan bojoku ucur wewet judes ngene-ngene. Terus ketika tak bedheki gini rata-rata sudah pegatan. Enak endi keceluk di bojo ambek keceluk duduk. Isen ndi kira-kira. Isen duduk wis kita wong lanang ngrati bojo iki ribet. Yo wis ora usah pegat. Paling gak ngamanno kowe status keceluk wong lanang di bojo gagah. Senajan nek ning omah diamu, iya ora usah mulai pada kono turu mulai. Jadi tadi apa malah yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi kesaksian itu kan gunanya itu tadi, kalau ada sengketa hakim ini gampang mihak mana kan. Seperti yang saya ceritakan tadi, sebenarnya Nabi itu kan sangat mencintai semuanya, dan agama ini ad-dinu an-nasihah. Awal orang desa ngerti kota ya barokahnya orang-orang kota itu, tapi ya diharapkan oleh Nabi perjumpaannya itu bukan perjumpaan kepengen ngakali, tapi memang ingin menambah atau transfer ilmu lah gitu. Kalau niatnya gitu bagus, karena ad-dinu an-nasihah, agama ini nasihah, maksudnya nasihat itu berkomitmen baik kepada orang desa atau pada orang apa lain. Coba sekarang kok udah timpang gimana ya? Di kampung itu ada hukum sosial yang bagus, misalnya buruh itu ya buruh, mengumpulkan uang dari kota maupun dari buruh ke orang lain supaya kuat beli tanah tetangganya yang harganya paling 20 juta, 15 juta, dan menaikkan kasta hidupnya. Tahu-tahu orang-orang kota mentang-mentang punya uang 1 miliar, 2 miliar, tanah di kampung itu sudah diborong, padahal miliknya orang Gunung Kidul diborong orang, nggak diapa-apain. Nah ini buruh-buruh kampung situ yang ingin beli hanya corong Jawa nempel, hanya ngambil kaplingan saja tidak mampu, karena setelah dimiliki orang kota nggak akan terjual lagi selain harganya apa? Mahal. Jadi itu dulu kalau zaman Sayyidina Umar ada orang beli tanah luas kok nggak digunakan, itu disita oleh negara, harus dipaksa digunakan atau dipinjamkan atau apalah, yang penting tetap apa? Manfaat. Jadi kalau sampean tanya gimana supaya perdagangan itu jalan, ya tadi yang terpelajar ini kalau ngajak wong desa ya niat